Lantas seperti apa prosedur pemakaman pasien positif corona? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan UU Supangat, juru bicara gugus tugas Kota Tasikmalaya, dan juga Dr. Erlina Burhan, Satgas Waspada dan Siaga Corona. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Uus. Sore, Bang Abe. Iya, Pak Uus, bagaimana sesungguhnya duduk perkara di Tasikmalaya? Ada pasien positif yang ditolak dimakamkan hingga pada akhirnya dikremasi. Oh iya betul. Itu permasalahannya di awalnya mungkin yang pasti adalah permasalahannya mungkin masyarakat kurang teredukasi dan kurang mendapat informasi yang lengkap. Sebetulnya waktu itu kejadiannya ada pasien memang betul yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini dan ternyata meninggal pada malam hari, kemudian setelah dilakukan pemulasaraan jenazah, kita bawa ke tempat krematorium sesuai dengan permintaan keluarga. Ternyata memang di sana di masyarakat dapat penolakan. Oke, dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya keluarga menginginkan jenazah tersebut dimakamkan di Taman Pemakaman Umum ya? Ya, memang atas permintaan keluarga bahwa sesuai dengan agama dan kepercayaan dari pihak keluarga dan memang yang dianut almarhum selama hidupnya, memang mereka atas kepercayaan mereka meminta untuk jenazahnya dilakukan krematorium. Oke, ini kasus pertama kali terjadi di Tasikmalaya atau sesungguhnya ada hal lain yang belum terungkap publik? Memang ada dua sebetulnya. Yang pertama ada yang meninggal dari yang memang berstatus PDP. Tapi alhamdulillah yang pertama itu memang ada penolakan, tapi bisa kita selesaikan dengan cepat. Kalau yang terkait dengan yang terkonfirm positif COVID-19 ini, yang terkonfirm positifnya ada penolakan yang sangat kuat. Pak Uus, barangkali bisa dijelaskan singkat saja, Pak, apa sesungguhnya dasar warga menolak jenazah ini dimakamkan? Sebetulnya mereka tidak menerima informasi yang lengkap. Sebetulnya masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu gusar. Seandainya ada jenazah yang terkonfirmasi positif atau korban daripada COVID-19 ini, sebetulnya tidak perlu resah karena pemulasaraan jenazahnya sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang diyakini keamanannya dari aspek kesehatan dan tidak akan menulari pemulasaraan jenazah ataupun tidak akan mencemari lingkungannya. Nah ini barangkali ke depan akhirnya kami dari pemerintah Kota Tasikmalaya lebih gencar lagi mengedukasi masyarakat terkait yang meninggal akibat COVID-19 ini. Oke, saya ke Dr. Erlina Burhan. Dokter, barangkali bisa dijelaskan, ini bukan hanya terjadi di Tasikmalaya, juga di Medan, dan terakhir di Banyumas. Bagaimana sesungguhnya protokol pemakaman jenazah pasien positif COVID-19? Ya, jadi kalau pasien sudah positif memang ada proses pemulasaran jenazah yang khusus, yang artinya itu dilakukan oleh pihak rumah sakit karena mereka memang sudah dilatih untuk itu. Dan kemudian keluarga bisa menerimanya dalam keadaan sudah diproses oleh rumah sakit, dan tapi tentu saja itu bisa dinegosiasikan dengan rumah sakit tergantung dari agama masing-masing. Jadi saya contohkan kalau misalnya Islam nanti dibantu untuk dimandikan, dikafankan secara Islam, tapi memang nanti dari rumah sakit dibungkus memakai plastik, tapi bisa kemudian selama dimasukkan ke peti itu bisa disolatkan di rumah dan kemudian dengan petinya dikubur begitu. Oke, nanti saya akan bertanya kepada Anda lebih detail bagaimana sesungguhnya kondisi jenazah ini, apakah masih bisa menjangkiti orang-orang lainnya.